Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah materi. Tetapi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dengan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya, Reka Januar Arianti, nomor NPM 038. Saya Tasya Sahla Putri Vanesya, nomor NPM 011. Nama saya Hilda Zaidah, NPM 042. Sally Fitriani, NPM 030. Saya Imal Rizkina Firdaus, nomor NPM 041. Nama saya Natasha Eka Ramadhani dengan NPM 017. Langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran yaitu untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya perubahan jumlah barang yang terkait adanya perubahan jumlah harga barang tersebut, atau gampangnya bisa diingat elastisitas penawaran yaitu untuk mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan jumlah harga. Selanjutnya ada manfaat dari elastisitas penawaran, yaitu produsen mampu mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi di selera konsumen. Kemudian segmentasi pasar pun jauh lebih efektif, serta adanya produktivitas dalam penjualan barang kepada konsumen, sehingga terciptanya tujuan elastisitas penawaran, yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat perubahan pada jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ada 5 jenis, yaitu yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi apabila presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada presentase perubahan harga. Artinya, nilai elastisitas harga penawaran lebih besar dari angka 1. Yang kedua ada penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Dalam kasus ini, elastisitas harga penawaran diasumsikan nilainya kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, ada penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter terjadi apabila presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harga barang tersebut. Itu artinya, nilai elastisitas harga penawaran sama dengan 1. Lalu yang keempat, ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi apabila perubahan penawaran tidak disebabkan oleh perubahan harga. Jenis penawaran elastis seperti ini menunjukkan bahwa pemasok bersedia memasok sejumlah produk dengan harga yang lebih tinggi, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan Suzuki atau X. Dan yang terakhir ada penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas penawaran seperti itu adalah 0, artinya tidak ada elastisitas. Jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas, yaitu jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada presentase perubahan harga dengan nilai koefisien lebih dari 1. Yang kedua ada inelastis, adalah jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada presentase perubahan harga, nilai koefisiennya kurang dari 1. Yang ketiga ada elastis uniter, adalah jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan presentase perubahan harga, nilai koefisiennya sama dengan 1. Yang keempat ada elastis sempurna, adalah harga tidak berubah tapi jumlah yang diminta berubah. Yang kelima ada inelastis sempurna, adalah berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang, nilai koefisiennya sama dengan 0. Pada perhitungan koefisien elastisitas penawaran, pada perbandingan perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan perubahan harga barang, yang dirumuskan sebagai koefisien elastisitas penawaran sama dengan persen perubahan penawaran per persen perubahan harga, yaitu elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau elastisitas penawaran sama dengan persen delta Q per persen delta P. Nah,
Berikut ini merupakan contoh pertama perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Dengan rumus delta P bagi delta Hi kali P dibagi Hi. Nah, delta P ini merupakan perubahan penawaran dari yang semula 1000 naik menjadi 4000 sehingga ditemukan perubahan 3000. Nah, sama seperti delta P, delta Hi ini merupakan perubahan dari harga dari yang awalnya 15.000 naik menjadi 20.000 hingga ditemukan perubahan harga 5.000. Untuk P merupakan harga awal sepatu anak, sedangkan Hi merupakan penawaran awal. Sehingga ditemukan 3.000 dibagi 5.000 dikali 15. 3.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,6. Nah, ini dikalikan 15. Dan ditemukanlah hasil 9. Nah, 9 ini merupakan lebih dari 1 sehingga termasuk dalam kategori elastis. Contoh yang kedua yaitu harga jeruk lokal di suatu pasar tradisional naik dari Rp6.000 menjadi Rp7.000 per kilogramnya. Dan jumlah permintaan naik dari 6.500 kg menjadi 7.000 kg. Lalu berapakah koefisien elastisitas penawarannya? Koefisien elastisitas penawarannya dapat dihitung sebagai berikut. ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q sama dengan 7.000 dikurangi 6.500 dibagi 7.000 dikurangi 6.000 dikali 6.000 dibagi 6.500. ES sama dengan 500 dibagi 1.000 dikali 0,92 sama dengan 0,5 dikali 92 dan hasilnya adalah 0,46 di mana nilai tersebut adalah inelastis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu sifat perubahan ongkos produksi, yang artinya bila perusahaan menghendaki untuk menambah jumlah produksi, tentu saja secara otomatis akan menambah biaya produksi tersebut. Maka, kenaikan biaya penawaran yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan kurva penawaran menjadi tidak elastis. Sebaliknya, jika biaya produksi yang dikeluarkan tidak terlalu besar, maka penambah penawaran menyebabkan kurva penawaran menjadi elastis. Lalu yang kedua yaitu jangka waktu analisis masa amat singkat. Pada masa ini, produsen dianggap tidak dapat menambah penawarannya. Oleh sebab itu, penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Selanjutnya yang ketiga yaitu jangka pendek. Pada masa ini, perusahaan mulai dapat menaikkan biaya produksinya, meski kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah. Cara yang dapat ditempuh adalah pemanfaatan faktor-faktor produksi secara optimal dan lebih intensif. Selanjutnya yang terakhir yaitu jangka panjang. Pada masa ini sangat memungkinkan untuk menambah jumlah barang yang ditawarkan. Oleh sebab itu, penawarannya bersifat elastis. Itu tadi adalah pemaparan materi kita, teman-teman. Semoga materi kita bermanfaat bagi kalian dan kalian paham apa yang kita jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. See you teman-teman.